Yang terhormat Profesor Mahfud Solihin, Master of Accounting, PhD, selaku dosen pembimbing tesis saya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Dena Aksinia dari kelas Finance Semba 48 UGM Kampus Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tesis saya dengan judul Pengujian Pengaruh Tata Kelola terhadap Nilai Perusahaan dengan Asuransi Laporan Keberlanjutan sebagai Variabel Pemoderasi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya perkembangan pasar modal Indonesia, ditandai dengan pertumbuhan investor sebesar 3,43% pada tahun 2025. Dari demografi proporsi pemegang saham, diketahui bahwa pemegang saham asing hampir mencapai 40%, dan berdasarkan Miletkov 2014, pemegang saham asing punya preferensi terhadap kualitas penerapan governansi perusahaan yang baik. Indonesia dan otoritas jasa keuangan telah berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dan penerapan keberlanjutan perusahaan dengan serangkaian peraturan yang diterbitkan. Namun di level ASEAN, ternyata skor tata kelola Indonesia masih di bawah rata-rata. Banyak penelitian telah dilakukan dan diyakini bahwa tata kelola dapat meningkatkan nilai perusahaan. Namun hasil empiris sebelumnya menunjukkan temuan yang tidak konsisten atau research gap. Di sisi lain, perhatian investor terhadap isu keberlanjutan meningkat. Kredibilitas informasi laporan keberlanjutan masih menjadi isu karena asuransi laporan keberlanjutan di Indonesia masih bersifat sukarela. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana informasi keberlanjutan disampaikan perusahaan benar-benar dapat dipercaya oleh investor. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan, pertanyaan penelitian adalah yang pertama, apakah terdapat pengaruh tata kelola yang terdiri dari keberagaman gender dalam direksi dan komisaris, jumlah rapat direksi dan komisaris, serta komposisi komisaris independen terhadap nilai perusahaan? Kedua, apakah asuransi laporan keberlanjutan memoderasi hubungan tata kelola dan nilai perusahaan? Tujuan penelitian ini yang pertama, menguji pengaruh tata kelola yakni keberagaman gender dalam direksi dan komisaris, jumlah rapat direksi dan komisaris, serta komposisi komisaris independen terhadap nilai perusahaan. Kedua, menguji peran asuransi laporan keberlanjutan dalam memoderasi hubungan tata kelola dan nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan 4 teori utama. Pertama, teori agensi problem. Kedua, teori stakeholder. Ketiga, teori signaling, dan yang keempat adalah teori legitimasi. Berdasarkan tinjauan teori yang telah dilakukan, hipotesis dari penelitian ini, H1A, jumlah perempuan dalam direksi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H1B, jumlah perempuan dalam komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H1C, jumlah rapat direksi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H1D, jumlah rapat komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H1E, jumlah komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H2, asuransi laporan keberlanjutan memoderasi pengaruh tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan. Berikut merupakan model penelitian dalam tesis ini. Berikutnya terkait dengan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel pada perusahaan LQ45 dalam periode pengamatan 2021 sampai dengan 2024, di mana terdapat 27 perusahaan dengan total 108 data. Variabel dependen menggunakan nilai perusahaan yang direpresentasikan dengan Tobin skew. Untuk variabel independen adalah tata kelola perusahaan yang direpresentasikan dengan jumlah perempuan dalam direksi, jumlah perempuan dalam komisaris, jumlah rapat direksi, jumlah rapat komisaris, dan komposisi komisaris independen. Assurance digunakan sebagai variabel pemoderasi dengan variabel kontrol, firm size, leverage, dan growth. Berikut merupakan model regresi penelitian. Selanjutnya, uji pemilihan model data panel. Tahapan pertama dalam melakukan regresi, dilakukan pengujian model yang sesuai yaitu dengan Chow test, LM test, dan Hosman test. Hasilnya adalah fixed effect model yang paling sesuai. Langkah selanjutnya yaitu melakukan uji asumsi klasik.
Berdasarkan hasil correlation matrix, hasil korelasi antar variabel berada di bawah 0,8 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga data yang digunakan terbebas dari multikoliniaritas. Berikutnya, berdasarkan uji heteroskedastisitas, diperoleh hasil bahwa nilai probabilitas kurang dari nilai signifikansi 0,05%, sehingga ditemukan bahwa model penelitian mengandung heteroskedastisitas. Berikutnya, pada uji autokorelasi, nilai probabilitas lebih dari signifikansi 0,05, sehingga model penelitian tidak mengandung autokorelasi. Berikut hasil kesimpulan uji asumsi klasik. Mempertimbangkan ditemukannya heteroskedastisitas, maka dalam model penelitian ini digunakan klaster robust standar error pada tingkat perusahaan untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi pada model. Selanjutnya terkait statistik deskriptif. Hasil nilai Tobin skew memiliki min lebih dari 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa pasar menilai perusahaan lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Terkait jumlah perempuan dalam direksi dan komisaris, menunjukkan nilai variasi yang cukup besar. Hal tersebut mencerminkan perbedaan komposisi perempuan di antara perusahaan. Selanjutnya, untuk jumlah rapat, baik rapat direksi maupun rapat komisaris, variasinya cukup tinggi. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan intensitas aktivitas pengawasan dan koordinasi yang signifikan. Terkait dengan independensi Dewan Komisaris, ditunjukkan bahwa secara rata-rata untuk komposisi independensi ini cukup tinggi, yakni 48,53%. Terkait size perusahaan, nilainya relatif homogen, hal tersebut ditunjukkan dengan standar deviasi yang kecil. Untuk leverage menunjukkan rata-rata sebesar 52,44% dengan variasi yang moderat. Untuk variabel growth memiliki variasi yang paling tinggi dengan rentang minus 18 hingga 92. Hal tersebut menunjukkan adanya dinamika pertumbuhan yang sangat berbeda di antara perusahaan. Terkait dengan assurance, diketahui bahwa ternyata 66,7% perusahaan dalam sampel penelitian telah menggunakan assurance dalam laporan keberlanjutannya. Berikutnya masuk kepada hasil analisis data. Untuk model pertama, pengaruh tata kelola terhadap nilai perusahaan, hasil estimasi menunjukkan bahwa sebagian besar variabel tata kelola perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin skew. Variabel keberagaman gender pada direksi, keberagaman gender pada komisaris, rapat direksi dan independensi komisaris tidak punya pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun ternyata frekuensi rapat Dewan Komisaris menunjukkan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan signifikansi 10%. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pengawasan yang lebih intensif oleh Dewan Komisaris dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Berikutnya untuk model 2, pengaruh moderasi assurance dalam interaksi hubungan tata kelola dan nilai perusahaan menunjukkan bahwa variabel assurance laporan keberlanjutan tidak signifikan terhadap nilai Tobin skew. Untuk seluruh variabel interaksi antara mekanisme tata kelola dan assurance laporan keberlanjutan juga menunjukkan tidak adanya signifikan secara statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan assurance laporan keberlanjutan belum mampu memperkuat hubungan antara tata kelola dan nilai perusahaan pada konteks penilaian pasar. Berikutnya, untuk memastikan hasil regresi model penelitian konsisten, dilakukan robustness check yang pertama pada subsampel yang berbeda, yaitu perusahaan yang masuk dalam daftar efek syariah. Pada model 3, untuk pengaruh tata kelola terhadap nilai perusahaan pada subsampel daftar efek syariah, diperoleh hasil bahwa seluruh variabel tata kelola tidak signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tata kelola tidak menjadi faktor utama yang menentukan nilai perusahaan. Berikutnya, pada model 4, pengaruh moderasi assurance laporan keberlanjutan dalam interaksi hubungan tata kelola dan nilai perusahaan pada subsampel daftar efek syariah, hasil menunjukkan bahwa variabel moderasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut konsisten dengan model hasil utama. Dalam konteks perusahaan syariah, keberadaan assurance laporan keberlanjutan belum mampu memperkuat hubungan antara tata kelola dan nilai perusahaan.
Selanjutnya, robustness check dilakukan pada variabel dependent alternatif return on asset. Pada hasil model 5 menunjukkan seluruh variabel tata kelola tidak signifikan terhadap return on asset. Hal dimaksud menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola yang diuji belum efektif dalam mendorong peningkatan kinerja operasional perusahaan. Pada model 6, untuk pengaruh moderasi assurance, laporan keberlanjutan dalam interaksi hubungan tata kelola dan return on asset, hasil menunjukkan variabel assurance laporan keberlanjutan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada tingkat signifikansi 5%. Hal dimaksud menunjukkan perusahaan yang menggunakan assurance laporan keberlanjutan cenderung punya kinerja operasional yang lebih baik. Untuk variabel interaksi jumlah rapat direksi dan assurance, menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA dengan signifikansi 5%. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa intensitas rapat direksi yang tinggi tidak selalu meningkatkan kinerja perusahaan ketika dikombinasikan dengan keberadaan assurance laporan keberlanjutan. Selanjutnya, robustness check juga dilakukan dengan menggunakan model lag, yang tercermin pada model 7 dan 8. Pada model 7, pengaruh tata kelola terhadap nilai perusahaan, hasil menunjukkan bahwa seluruh variabel tata kelola perusahaan pada periode sebelumnya tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin Skew pada periode selanjutnya. Sehingga, perubahan dalam mekanisme tata kelola perusahaan tidak selalu segera tercermin dalam persepsi pasar, melainkan butuh waktu sebelum dampaknya tercermin pada nilai perusahaan. Pada model 8, yakni pengaruh moderasi assurance laporan keberlanjutan dalam interaksi hubungan tata kelola dan nilai perusahaan, variabel interaksi antara keberagaman gender pada Dewan Komisaris dan assurance pada periode sebelumnya punya koefisien negatif dan signifikan. Artinya, ketika perusahaan telah memperoleh assurance laporan keberlanjutan, kontribusi keberagaman gender komisaris sebagai sinyal tata kelola yang baik jadi relatif lebih kecil dalam mempengaruhi persepsi pasar terhadap nilai perusahaan. Dari hasil penelitian, kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, sebagian besar variabel tata kelola perusahaan, yaitu keberagaman gender dalam direksi, keberagaman gender dalam komisaris, frekuensi rapat direksi, dan komposisi komisaris independen tidak signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin Skew. Hanya frekuensi rapat komisaris yang berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, meskipun tidak konsisten pada model robustness. Kedua, assurance laporan keberlanjutan tidak berperan dalam memoderasi hubungan antara tata kelola dan nilai perusahaan secara konsisten. Efek pemoderasi muncul terbatas pada model yang menggunakan alternatif variabel dependent return on asset dan pada model lag. Berikutnya, saran penelitian ini untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan perluasan cakupan sampel dan periode observasi yang lebih panjang. Untuk implikasi penelitian, dari perspektif kebijakan, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa regulator pasar modal, khususnya otoritas jasa keuangan, dapat terus mendorong penguatan efektivitas tata kelola dan penguatan standar assurance untuk meningkatkan kredibilitas informasi keberlanjutan serta memperkuat kepercayaan investor terhadap praktik transparansi perusahaan di pasar modal. Demikian presentasi penelitian saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon masukan bagi penyempurnaan tesis saya. Terima kasih.